Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana dunia ini bekerja? Bagaimana barang yang kita beli di toko, pekerjaan yang kita jalani, bahkan teknologi yang kita gunakan setiap hari, semuanya terhubung dalam satu sistem besar? Jawabannya kapitalisme. Suka atau tidak, sistem ini telah membentuk hampir setiap aspek kehidupan modern, dari revolusi industri hingga Silicon Valley. Kapitalisme menjadi mesin penggerak peradaban. Tapi, apakah kita benar-benar memahami kapitalisme? Apakah ia sebuah sistem yang membawa kebebasan dan kemakmuran? Atau justru menciptakan ketimpangan yang semakin dalam? Mari kita selami lebih dalam, memahami kapitalisme secara komprehensif, tanpa prasangka, tanpa dogma, hanya fakta, sejarah, dan analisis yang objektif. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan operasi pasar bebas. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan memiliki kebebasan untuk menjual barang dan jasa, menentukan harga, serta mencari keuntungan. Tapi, ada dua elemen utama yang membuat kapitalisme itu unik. Yang pertama, pasar bebas, di mana permintaan dan penawaran menentukan harga barang dan jasa. Dan yang kedua, kepemilikan pribadi. Individu atau perusahaan mengendalikan sumber daya, bukan negara. Namun, kapitalisme bukan hanya tentang ekonomi. Ia adalah sebuah sistem sosial, politik, dan bahkan budaya yang mempengaruhi cara kita berpikir dan berinteraksi. Sebelum kapitalisme, dunia didominasi oleh feodalisme. Tanah dikuasai oleh para bangsawan, sementara petani bekerja di bawah mereka. Tapi abad ke-15 hingga 18 membawa perubahan besar. Yang pertama, revolusi perdagangan. Dengan ekspedisi Eropa ke Asia dan Amerika, perdagangan internasional berkembang pesat. Yang kedua, munculnya perbankan. Sistem keuangan mulai berkembang, memfasilitasi investasi dan perdagangan. Dan yang ketiga, revolusi industri. Mesin menggantikan tenaga manusia, menciptakan produksi massal dan mendorong lahirnya kapitalisme modern. Dari sinilah perusahaan-perusahaan besar mulai lahir. Pada abad ke-20, kapitalisme semakin berkembang dengan munculnya korporasi multinasional dan pasar saham global. Kapitalisme sering disebut sebagai sistem yang paling efisien dalam menciptakan kemakmuran. Mengapa? Yang pertama, mendorong inovasi. Persaingan pasar memacu orang untuk menciptakan produk dan teknologi baru. Tanpa kapitalisme, kita tidak mungkin dan tidak akan memiliki smartphone, internet, atau mobil listrik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Negara-negara kapitalis cenderung lebih makmur dibanding negara dengan sistem ekonomi tertutup. Dan yang ketiga, kebebasan ekonomi. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berwirausaha dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang menerapkan kapitalisme secara agresif telah menjadikan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, menciptakan perusahaan raksasa seperti Apple, Tesla, dan Amazon. Tapi, kapitalisme bukan tanpa cacat. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. 1% populasi dunia menguasai lebih dari 50% kekayaan global. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Demi mencari keuntungan, perusahaan sering menekan upah dan memperpanjang jam kerja. Dan yang ketiga, krisis ekonomi berulang. Sejarah mencatat berbagai krisis ekonomi akibat sistem kapitalisme, seperti depresi besar 1928, krisis keuangan tahun 2008. Kapitalisme dengan fokusnya pada keuntungan juga seringkali mengabaikan faktor lingkungan. Perusahaan yang hanya mengejar laba cenderung merusak alam, menyebabkan polusi dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Kapitalisme sering dibandingkan dengan sosialisme dan komunisme. Kapitalisme, kebebasan pasar, kepemilikan pribadi. Sedangkan sosialisme, beberapa sektor utama dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Sedangkan komunisme, semua alat produksi dimiliki negara tanpa kepemilikan pribadi. Dalam praktiknya, tidak ada negara yang 100% kapitalis atau 100% sosialis. Sebagian besar negara di dunia menerapkan kapitalisme campuran, di mana pasar bebas tetap ada, tapi pemerintah juga mengatur beberapa sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan.
Negara-negara seperti Swedia dan Jerman menerapkan model welfare kapitalis, di mana kapitalisme tetap berjalan, tetapi dengan sistem jaminan sosial yang kuat. Kapitalisme saat ini menghadapi tantangan besar. Yang pertama, otomatisasi dan AI. Jika pekerjaan manusia digantikan oleh robot, bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan? Yang kedua, krisis iklim. Apakah kapitalisme mampu mengatasi perubahan iklim? Dan yang ketiga, dominasi korporasi. Perusahaan seperti Tesla, Google, dan Amazon memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan banyak negara. Beberapa ekonom berpendapat bahwa kapitalisme harus beradaptasi agar lebih berkelanjutan. Ide seperti universal basic income dan ekonomi berbasis keadilan sosial mulai diperbincangkan sebagai solusi. Jadi, kapitalisme baik atau buruk? Jawabannya tergantung bagaimana kita mengelolanya. Sistem ini membawa kemakmuran dan inovasi, tetapi juga ketimpangan dan krisis. Yang jelas, kapitalisme bukan sesuatu yang statis. Ia terus berkembang, beradaptasi, dan berubah seiring zaman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat bisa memastikan bahwa kapitalisme bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir